Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tuan Su, apa yang terjadi dengan Anda? Setelah Suhan duduk, Lin He sedikit ragu, tetapi akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Semua bisa terjadi di bidang bintang bawah ini. Tanpa menunggu Suhan menjawab pertanyaan itu, Wang Cui berkata dengan keras, dia pasti mengira dirinya sangat kuat dan melebih-lebihkan kekuatannya sendiri, dan tubuhnya runtuh karena kesombongannya. Lin He mengerutkan kening dan menatap Wang Cui dengan sedikit ketidakpuasan. Suhan mengangkat matanya, menatap langsung ke arah Wang Cui, mengangkat sudut mulutnya, dan berkata perlahan, setidaknya, aku tidak mati. Nada bicara Wang Cui terhenti. Lalu dia melanjutkan, ya, yang terbaik adalah tetap hidup, tapi jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, kalau tidak, bidang bintang rendah ini mungkin akan kehilangan seorang jenius tak tertandingi sepertimu. Terima kasih atas peringatanmu, senior. Aku akan menjaga diriku dengan baik, jawab Suhan tanpa ekspresi. Wang Cui tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening mendengar nada bicara Suhan yang acuh tak acuh. Menurutnya, Suhan seharusnya marah. Jika Suhan terpancing emosinya dan menjawabnya dengan makian, maka dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Suhan. Akan tetapi, Suhan tampaknya sama sekali tidak terpancing emosinya, yang membuat Wang Cui merasa seperti menabrak tembok. Apakah kamu baik-baik saja? Lin He menatap Suhan lagi. Tidak masalah. Suhan menggelengkan kepalanya, masih dengan ekspresi tenang di wajahnya. Bagi Wang Cui, ekspresi itu memberi orang perasaan bahwa itu bukanlah ekspresi tenang di dalam. Karena semuanya baik-baik saja, mari kita bicarakan tentang kolam pencucian roh. Ketika Kaisar Huanxing berbicara, seluruh aula menjadi sunyi. Yang mulia, katakan saja secara langsung, kata Suhan. Kolam pencucian jiwa telah dibuka untukmu. Waktunya sudah tepat, besok kau bisa masuk selama setahun, kata Kaisar Huanxing. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Suhan mengepalkan tangannya sedikit. Pada saat ini, Kaisar Wang Cui tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Kaisar Huanxing, Kaisar, saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Ada apa? Tanya Kaisar Huanxing. Setiap kali kolam pencucian roh dibuka, sumber daya Sekte King Huang dalam jumlah besar akan terkuras habis. Setiap kali sumber daya itu dibuka, tidak akan ada yang tersisa. Wang Cui berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya merasa bahwa sumber daya ini terlalu berharga dan sebaiknya tidak disia-siakan. Oleh karena itu, saya sarankan agar beberapa jenius lain dari Sekte King Huang diizinkan memasuki kolam pencucian roh bersama Tuan Su, seperti Tuan Muda Lin Jian. Kau, mendengar ini, Lin He hendak berbicara. Tetapi tiba-tiba dia teringat bahwa Lin Jian adalah putra Kaisar Huanxing, dan Kaisar Huanxing selalu sangat memihak padanya. Terlebih lagi, leluhur Kaisar Huanxing sedang duduk di sini. Jika dia berbicara langsung, itu akan membuat leluhur Kaisar malu. Oleh karena itu, meskipun dia marah, Lin He masih memaksakan diri menahan kata-kata yang akan diucapkannya. Aku apa? Tanpa diduga, saat Lin He berhenti bicara, Wang Cui berkata kepada Lin He, kau tahu bahwa setelah setahun, sumber daya kekaisaran kita akan hilang dengan sendirinya. Setiap kali kolam pencucian roh dibuka, semua sumber daya tidak akan bisa diserap. Apakah kau akan membiarkan sumber daya itu terbuang sia-sia daripada membiarkan putra tertua dan anak buahnya menggunakannya? Kentut, Lin He berkata dengan muram, Wang Cui, aku, Lin He, tahu persis apa yang sedang terjadi dalam pikiranmu. Kaisar leluhur bukanlah tipe orang yang menerima sanjungan. Tidak peduli seberapa banyak yang kau katakan, itu tidak akan berguna. Kita harus mengikuti aturan. Kalau begitu, katakan padaku, apa saja aturannya? Wang Cui mencibir, ya, juara kompetisi memang memiliki kesempatan untuk memasuki kolam pencucian jiwa,
tetapi siapa yang membuat aturan bahwa hanya juara yang dapat memasuki kolam pencucian jiwa? Kamu hanya membuat keributan. Lin He berkata dengan marah. Apakah orang dari fraksi kekaisaran kita perlu mengatakan ini? Dalam semua kompetisi Tianjiao, juara mana yang tidak menggunakan kolam pencucian roh sendirian? Mengapa Tuan Muda Lin Jian harus menggunakannya bersama dengan juara Tianjiao? Selain itu, bagaimana kamu tahu bahwa sumber daya kolam pencucian roh pasti akan terbuang sia-sia? Tuan Su tidak seperti Tianjiao lainnya. Lin He, sebagai anggota fraksi sekte kekaisaran Qing Huang, kenapa kamu hanya tahu cara mengarahkan siku keluar? Wang Cui mencibir dan berkata, saya mencoba membantu para jenius sekte Qing Huang. Jika Tuan Su setuju, itu berarti Tuan Su murah hati. Mengapa Anda begitu cemas di sini? Maaf, senior, aku tidak bisa begitu murah hati. Aku susah payah sampai di sini dengan mempertaruhkan nyawa. Bagaimana mungkin aku bisa bermurah hati, kata Su Han tiba-tiba. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh istana Qing Huang menjadi sunyi. Wang Cui tampak seperti habis dilempari kotoran, dan wajahnya langsung berubah menjadi jelek. Dia memaksakan diri. Di depan Kaisar Huanqing, dia memaksa Su Han untuk berbagi kolam pencucian jiwa dengan Lin Jian serta yang lainnya. Tanpa diduga, Su Han tidak memberinya wajah apapun, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pikiran Kaisar Huanqing. Karena Tuan Su tidak setuju, lupakan saja, kata Kaisar Huanqing. Tidak, aku tidak mengatakan aku tidak setuju, tapi... Su Han melirik Wang Cui dan berkata dengan senyum yang sedikit aneh, namun, caraku melahap sumber daya mungkin sedikit berbeda dari yang lain. Bukan tidak mungkin bagi Tuan Lin Jian dan yang lainnya untuk memasuki kolam pencucian jiwa, tetapi jika terjadi sesuatu yang salah di kolam pencucian jiwa, maka itu tidak ada hubungannya denganku. Wang Cui mengerutkan kening dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, tidak ada pertempuran di kolam pencucian jiwa. Itu hanya menelan sumber daya dan memurnikannya. Apa yang bisa salah? Itu belum tentu benar. Beberapa hal terjadi secara tak terduga, seperti Su Han mengangkat matanya dan menatap langsung ke arah Wang Cui. Misalnya, sebelum saya datang ke sini, saya dihentikan oleh orang kuat di alam fusi dan hampir mati. Contoh lainnya, juara dari setiap kompetisi Tianjiao sebelumnya menikmati kolam pencucian roh sendirian, tetapi kali ini, senior tiba-tiba berencana untuk membiarkan Tuan Muda Lin Jian dan yang lainnya masuk. Semuanya tidak terduga dan sangat tiba-tiba. Bagaimana menurutmu, senior? Semua orang terdiam. Wajah Wang Cui berubah menjadi biru dan ungu, yang sangat jelek. Jika Anda ingin mereka ikut bersamaku, silakan saja. Su Han berdiri dan berkata perlahan, tapi seperti yang kukatakan sebelumnya, jika sesuatu benar-benar terjadi, jangan katakan itu salahku. Selamat tinggal. Saat dia selesai berbicara, Su Han mengepalkan tinjunya dan membungkuk kepada Kaisar Huanqing, lalu menggenggam tinjunya kepada Lin He, lalu berbalik dan meninggalkan istana Qing Huang. Apa ini? Melihat Su Han pergi, Wang Cui melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan marah, sungguh kurang ajar dan tidak berpendidikan. Orang-orang datang ke sini hanya untuk mengambil hadiahnya. Soal sopan atau tidak, itu bukan urusanmu, kata Lin He dengan tenang. Kaisar leluhur, masalah kolam pembersih roh. Wang Cui menatap Kaisar leluhur Huanqing. Kaisar ragu sejenak dan berkata, Anda bisa bertanya kepada mereka. Jika mereka bersedia, itu bukan hal yang mustahil. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, matahari terbit dan bersinar di seluruh bumi. Alun-alun pusat sekte kekaisaran Qing sudah penuh dengan orang dan penuh kebisingan. Karena pembukaan kolam pencucian jiwa ada di sini. Kolam pencucian roh, sebagai tempat keberuntungan yang paling kuat di sekte Qing Huang, adalah tempat yang diimpikan oleh banyak pengikut. Asal seseorang bisa memasukinya, meski hanya satu hari, seseorang bisa meningkatkan banyak sekali kultivasi, atau bahkan langsung menerobos. Selain itu, ini bukan hanya tentang budidaya.
Kolam pembersihan jiwa juga sangat berguna untuk membersihkan tubuh. Jika banyak kultivator fisik dapat memasukinya dan menyerap sumber dayanya, mereka dapat menembus beberapa alam secara berurutan. 3 tempat penciptaan 3 fraksi, kolam pencucian jiwa Sekte King Huang, altar Shinto Sekte Shinto, dan ruang tertinggi Sekte Taiksu. Kolam pencucian jiwa dapat meningkatkan kultivasi Anda. Altar Shinto dapat meningkatkan pemahaman Anda. Di ruang angkasa tertinggi, Anda dapat memperoleh warisan. Tentu saja apa yang dikatakan di sini adalah penargetan. Altar Shinto juga dapat meningkatkan kultivasi seseorang, dan kolam pencucian jiwa juga dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Ketiganya bersifat relatif. Hanya dapat dikatakan bahwa penggunaan altar Shinto yang paling besar adalah untuk meningkatkan pemahaman seseorang, sedangkan penggunaan kolam pencucian jiwa yang paling besar adalah untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Tuan Muda Jiuying sudah sangat kuat. Setelah memasuki kolam pencucian roh, saya khawatir kekuatannya akan meningkat pesat. Dalam setahun, aku penasaran apakah dia akan menyerap semua sumber daya di kolam pencucian roh. Sama sekali tidak mungkin. Setiap juara kompetisi Tianjiao sebelumnya tidak bisa menyerap semua sumber daya dari kolam pencucian roh. Master Jiuying juga tidak bisa melakukannya. Haha, belum tentu begitu. Sebelum Master Jiuying, juara mana yang mampu menyapu bersih semua jenius? Ada begitu banyak sumber daya di kolam pencucian jiwa. Jika dia benar-benar bisa melahap semuanya, kultivasi Tuan Muda Jiuying setidaknya akan menembus beberapa alam kecil. Sulit untuk mengatakannya. Meskipun Tuan Muda Jiuying begitu kuat, justru karena kekuatannya itulah sumber daya yang ia butuhkan untuk kultivasi ditentukan. Pada level yang sama, sumber daya yang ia butuhkan mungkin beberapa kali lipat dari yang lain. Lihat, Tuan Jiuying ada di sini. Di tengah banyaknya diskusi, banyak mata yang melihat ke belakang. Namun Suhan, yang hanya tinggal jiwanya, terlihat berjalan perlahan ke arah sini. Melihat Suhan datang, banyak murid Sekte King Huang segera mundur. Dalam hati mereka masih sangat fanatik terhadap Tuan Muda Jiuying. Di antara orang-orang yang setingkat dan segenerasi, 80% orang di wilayah bintang bawah menganggap Tuan Muda Jiuying sebagai eksistensi seperti monster. Meskipun ada beberapa kekuatan yang memiliki dendam terhadap Suhan, para pengikutnya tetap tidak dapat menyembunyikan kekagumannya terhadap Suhan. Misalnya, orang-orang di depannya ini bertemu dengan Tuan Jiuying. Banyak orang berbicara, membungkuk sedikit, dan mengepalkan tangan mereka ke arah Suhan. Semuanya, apa kabar? Suhan tersenyum saat dia berjalan melewati kerumunan dan berdiri di depan alun-alun. Swiss. Tepat setelah dia tiba, pelangi panjang tiba-tiba muncul di kejauhan. Jika diperhatikan lebih teliti, ada puluhan pemuda dan pemudi, dan pemimpinnya adalah Lin Jian. Saudara Su, apa kabarmu akhir-akhir ini? Wajah Lin Jian penuh dengan senyuman, seolah-olah dia telah melupakan dendam antara dirinya dan Suhan. Saat dia mendarat, dia sangat ramah. Lebih baik darimu, jawab Suhan ringan. Perkataan ini langsung membuat senyum di wajah Lin Jian menghilang, dan kebisingan di sekitarnya pun mereda. Itu belum tentu benar, kan? Lin Jian berkata kepada seorang pemuda di sampingnya, setidaknya Tuan Muda pertama masih memiliki tubuh fisik, tetapi kamu bahkan tampaknya tidak memiliki tubuh fisik. Ya atau tidak, apakah kamu tidak punya mata? Suhan berkata kepada orang ini, ya, tidak, mengapa kamu masih terlihat seperti itu? Apakah kamu buta? Anda, pemuda itu tidak menyangka Suhan akan bersikap begitu lugas dan tanpa ampun, dan langsung bertanya, tubuhmu sudah hancur, dan kamu masih berani bersikap sombong di sini. Hehe, Suhan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata dengan tenang, belum lagi tubuhku hancur, bahkan jika separuh jiwaku menghilang, masih mudah untuk membunuhmu. Apakah kau percaya? Pemuda itu mengepalkan tangannya dan berkata dengan marah, bajingan, lihat di mana kau berdiri sekarang. Ini adalah Sekte King Huang milik kami,
bagaimana kami bisa membiarkanmu bersikap begitu lancang?" Su Han menyipitkan matanya, mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah pria itu dan berkata, "Sebaiknya kau tidak meninggalkan Sekte King Huang dalam kehidupan ini. Apakah kau pikir aku takut padamu? Bahkan jika aku meninggalkan Sekte King Huang, apakah kau masih berani membunuhku?" Pemuda itu berteriak, "Cukup!" Lin Jian mengerutkan kening dan berteriak pada pemuda itu, "Tuan Su datang ke sini hari ini untuk kolam pencucian roh. Apa gunanya Anda berteriak di sini?" Maksudnya adalah, jika bukan karena kolam pencucian roh, Su Han tidak akan memiliki kualifikasi untuk datang ke sini. Siapapun bisa tahu bahwa pemuda itu sedikit terkejut dan mencibir, Ya, itu sungguh tidak sepadan, tidak sepadan." "Saudara Su." Lin Jian menoleh untuk melihat Su Han lagi, mengangkat sudut mulutnya, dan berkata perlahan, "Meskipun ada banyak sumber daya di kolam pencucian jiwa, itu tidak cukup untuk dikonsumsi oleh begitu banyak dari kita. Namun, menurutku Saudara Su adalah orang yang sangat murah hati. Anda seharusnya tidak keberatan jika kita masuk, kan?" "Tidak, tentu saja tidak." Mata Su Han berbinar. Lin Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk, meskipun dia tidak tahu mengapa, firasat ini entah kenapa kuat sekali. Swish, swish, swish. Pada saat ini, terdengar lagi suara angin kencang di atas kepala. Total ada 10 lelaki tua, mengenakan jubah ungu, dan seluruh tubuh mereka memancarkan aura yang sangat menakutkan. Walaupun Su Han tidak dapat melihat tingkat kultivasi mereka dari aura ini, setidaknya dia tahu bahwa ke-10 lelaki tua ini semuanya makhluk kuat di alam fusi. Terlebih lagi, siapapun di antara mereka tidak lebih lemah dari sosok ilusi yang telah mencoba membunuhnya sebelumnya. Kolam pencucian jiwa sudah dibuka. Bagi yang ingin masuk, harap bersiap. Salah satu lelaki tua itu membuka mulutnya, lalu melambaikan tangannya. Lalu sejumlah besar cahaya keluar dari tangannya. Pada saat yang sama, 9 orang lainnya melakukan hal yang sama, dan tingkat kultivasi alam fusi yang mengerikan semuanya terungkap pada saat ini. Bush, CKR. Pada suatu saat, sebuah retakan besar terbuka di kehampaan. Retakan itu bukan mata, melainkan lubang bundar yang gelap. Dari dalam lubang bundar itu, semua orang merasakan energi spiritual yang kuat datang ke arah mereka. "Kamu bisa masuk sekarang." Orang tua yang berbicara tadi menatap Su Han dan yang lainnya, wajahnya sedikit pucat. Jelas bahwa tindakan yang tampaknya sederhana tadi sebenarnya menghabiskan banyak energi. Lubang melingkar ini terhubung ke kolam pencucian jiwa. Batas waktunya adalah 1 tahun. Jika sumber daya di dalamnya tidak mencukupi, Sekte King Huang kami akan menambahkan lebih banyak lagi. Anda tidak akan diganggu saat melahap sumber daya. Setelah pintu masuk gua ditutup, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Mendengar ini, mata Su Han berbinar. Bagus, tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Kalau begitu, aku akan membuat Lin Jian dan yang lainnya mendapatkan masalah. Gumam Su Han dengan ekspresi dingin. "Ayo pergi." Pemuda di sebelah Lin Jian mendengus dingin, melewati Su Han, dan menuju lubang hitam terlebih dahulu. "Saudara Su, kami pergi dulu ya." Lin Jian juga mendahului Su Han, tersenyum tipis. Su Han menyipitkan matanya dan ketika dia mengangkat matanya, dia menatap Lin Jian dan yang lainnya. Melihat bahwa mereka telah tiba di depan lubang hitam dan hendak melangkah masuk, Su Han tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari telunjuknya, dan menunjuk mereka puluhan kali. "Berhenti untukku." Kata-kata sederhana yang keluar dari mulut Su Han menyebabkan sosok Lin Jian dan yang lainnya terperangkap di udara. Ini adalah seni menenangkan pikiran. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Segera setelah itu, Su Han terlihat mengangkat kakinya dan berjalan perlahan menuju lubang hitam, selangkah demi selangkah. "Kolam pencucian jiwa ini dibukakan untukku. Kalian bisa memasukinya itu karenaku." Saat kata-kata itu keluar, Su Han sudah datang di belakang Lin Jian. "Tetapi kau,
Mengapa kau tidak mengucapkan sepatah kata terima kasih? Wajah Lin Jian tampak sedikit muram, dan yang lainnya tampak lebih jelek. Mereka berjuang mati-matian, berusaha melepaskan diri dari kutukan itu, tetapi akhirnya menyadari bahwa, jangankan berjuang, di bawah kutukan ini, mereka bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk memobilisasi kultivasi mereka. Di antara puluhan orang ini, sebagian kecil belum pernah berpartisipasi dalam kejuaraan Tianjiao, tetapi hanya pernah mendengar tentang kekuatan Su Han. Pada saat ini, mereka benar-benar mengalaminya. Jika Su Han ingin membunuh mereka, itu sungguh mudah. Tidak apa-apa kalau tidak ada ucapan terima kasih, tapi setidaknya harus ada sopan santun, kan? Su Han berbicara lagi, dan begitu dia selesai berbicara, sosoknya terbang ke udara dan melangkah melewati kepala Lin Jian dalam satu langkah. Wow, melihat pemandangan ini, tiba-tiba terdengar suara yang mengejutkan. Sungguh lancang, penghinaan yang sangat besar. Su Baliu ini dengan jelas bisa melewati Lin Jian dari kiri atau kanan. Tetapi entah itu kiri atau kanan, dia tidak punya pilihan lain. Sebaliknya, dia melangkah langsung melewati kepala Lin Jian di depan begitu banyak orang. Jarak antara kakinya dan kepala Lin Jian sangat dekat, dan banyak orang bahkan memiliki ilusi bahwa Su Han menginjak kepala Lin Jian. Bajingan, wajah Lin Jian menjadi sangat muram dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Sebagai salah satu dari 10 pangeran agung dan putra Kaisar Huanxing, dia sangat berbakat. Kapan dia pernah dihina seperti ini? Khususnya, pada saat ini, di hadapan murid-murid sekte Kekaisaran Qing yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu tidak menghormati orang lain, apakah kamu masih ingin dihormati oleh orang lain? Su Han berjalan perlahan, berbalik dan tersenyum pada Lin Jian. Lin Jian, kamu terlalu banyak berpikir. Su Baliu. Lin Jian menggertakkan giginya. Namun, Su Han mengabaikannya dan melangkah maju lagi, melewati kepala pemuda itu. Kali ini, itu bukan ilusi. Banyak pengikut sekte Qing Huang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Su Han menginjak kepala pemuda itu dengan keras. Meskipun dia tidak menggunakan kultivasinya, kekuatannya jelas tidak kecil. Pemuda yang awalnya terjebak di udara jatuh sedikit di bawah langkah Su Han. Beraninya kau menginjak kepalaku. Wajah pemuda itu memerah, dan wajahnya berubah menjadi warna hati. Dia berharap bisa menampar Su Han sampai mati dengan satu telapak tangan. Su Han bahkan tidak melihatnya. Suara benturan teredam terus terdengar. Satu demi satu kepala diinjaknya, seolah-olah sedang membuka jalan menuju kolam pencucian jiwa. Pada saat mereka tiba di pintu masuk gua, lusinan orang ini hampir semuanya telah diinjak oleh Su Han. Aku tidak bermaksud menghinamu, aku hanya ingin kau tahu. Su Han berdiri di depan pintu masuk gua, berbalik dan tersenyum. Dalam kompetisi Tianjiao, aku mampu mengalahkan semua Tianjiao. Aku juga bisa melakukan hal yang sama di sini. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu Lin Jian dan yang lainnya berbicara, sosok Su Han langsung masuk ke pintu masuk gua. Sampai dia benar-benar menghilang, Lin Jian dan orang lain yang telah dipenjara akhirnya mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Dengan kekuatan tempur Su Han saat ini dan kemampuan untuk menenangkan pikirannya, dia dapat memenjarakan Lin Jian dan yang lainnya selama yang dia inginkan. Di mataku, kalian seperti semut. Apa gunanya bersikap begitu merajalela di depanku? Lin Jian gemetar seluruh tubuhnya, dan kemarahan di hatinya seakan menenggelamkannya. Kami tetap akan merampok sumber daya Anda. Di bawah tekanan ayahku dan paksaan dari Tetua Wang, kau harus setuju untuk membiarkan kami memasuki kolam pencucian roh. Kalimat ini tak lain hanyalah penghiburan Lin Jian untuk dirinya sendiri. Dia juga seorang jenius, tetapi dia selalu ditekan oleh Su Han. Setiap kali dia berada di tempat yang sama dengan Su Han, kecerdasannya akan tenggelam sepenuhnya. Ini sendiri merupakan penghinaan besar bagi seorang jenius seperti Lin Jian. Pintu masuk gua akan segera ditutup, cepatlah masuk. Pada saat itu,
terdengarlah raungan lelaki tua itu. Lin Jian dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam, dan bergegas masuk ke lubang hitam dengan ekspresi muram. Wow! Setelah mereka semua memasuki lubang hitam, sebuah layar besar muncul di atas kekosongan. Ada sebuah danau di layar. Danau itu tidak besar, dengan diameter sekitar 100 mil. Ada riak-riak di dalamnya, tetapi semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa cairan yang tampak seperti air itu jelas bukan air. Kadang-kadang benda muncul dalam cairan, kadang-kadang berupa kristal spiritual, kadang-kadang berupa ramuan obat yang berharga, dan kadang-kadang berupa harta karun lainnya. Siapapun yang pernah melihat kolam pencucian jiwa pasti tahu bahwa cairan tersebut terbentuk dari benda-benda ini. Esensi bahan obat, energi spiritual, kristal spiritual. Semuanya berubah menjadi cairan dan mengembun menjadi zat, membentuk kolam pencucian jiwa yang legendaris. Tidak perlu dijelaskan betapa berharganya cairan ini. Hanya menyendok semangkuk cairan ini saja sudah bernilai puluhan atau bahkan jutaan kristal roh. Dan sekarang, seluruh area dalam radius 100 mil dipenuhi cairan ini. Terdengar suara gemericik terus-menerus dari mulut para pengikut sekte kekaisaran Qing di sekitar mereka. Mereka menelan ludah. Di tengah-tengah sepasang mata yang telah memerah dan dipenuhi oleh keserakahan dan kedengkian, suatu roh muncul di samping kolam pencucian jiwa pada suatu saat. Itu Suhan. Di belakang Suhan ada Lin Jian dan yang lainnya. Melihat Suhan berdiri di samping kolam pencucian jiwa, meskipun Lin Jian dan yang lainnya merasa cemas dan ingin segera memasuki kolam pencucian jiwa, mereka tidak berani mendahului Suhan. Pemandangan sebelum lubang hitam telah mempermalukan mereka, dan mereka sama sekali tidak ingin hal itu terjadi lagi. Apa yang masih kau lakukan di sana? Apa kau hanya membuang-buang waktu? Akhirnya pemuda itu tidak dapat menahannya lagi dan berteriak pada Suhan. Suhan menoleh dan berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, dia menyeringai dan berkata, "Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri." "Tidak perlu," dengus pemuda itu. Meskipun dia tidak tahu apa maksud Suhan dengan perkataannya, dia mengerti bahwa Suhan pasti tidak akan berbuat baik padanya dan orang lain. Suhan tidak terlalu memperhatikan hal ini. Dia tersenyum tipis dan langsung bergegas ke kolam pencucian jiwa. Bush! Saat dia menyerbu masuk, sejumlah besar cairan segera mengalir menuju jiwa pertama Suhan. Sepertinya ada sesuatu pada Suhan yang menarik perhatian mereka. Huf! Suhan menghela napas lega, matanya berkedip, dan dia berkata pada dirinya sendiri, itu layak menjadi kolam pencucian jiwa yang legendaris. Tidak heran begitu banyak orang ingin masuk. Saat berikutnya, lengannya terentang, sosoknya duduk bersila, dan seluruh jiwanya tenggelam ke dalam cairan. Teknik kekaisaran penunggang naga, tanpa keraguan sedikit pun, dilepaskan pada saat ini dengan kecepatan maksimalnya. Kekuatan melahap yang agung langsung berubah menjadi pusaran air dan muncul di atas kepala Suhan. Cairan menakjubkan itu mengalir ke tubuh Suhan melalui pusaran, menyebabkan jiwa Suhan langsung membengkak. Tubuhku sebelumnya diperkuat dari daging dan darah semut binatang suci. 9 tubuhku semuanya telah runtuh. Sudah waktunya bagiku untuk menyatukan semua badan ini. Tubuh fana adalah tubuh ilahi. Memikirkan hal ini, mata Suhan langsung menunjukkan ketegasan. Dia menyerap cairan ini, tetapi tidak menggunakannya secara langsung untuk meningkatkan kultivasinya. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk memadatkan tubuhnya terlebih dahulu. Seperti tubuh yang terkondensasi dari daging dan darah semut binatang suci, meskipun sangat kuat, ia masih dibatasi oleh kultivasi fisik Suhan. Lagi pula, jenis daging seperti itu sendiri merupakan suatu keterbatasan. Jika suatu hari, kultivasi fisik Suhan benar-benar mencapai tingkat semut binatang suci, maka tubuh seperti ini tidak akan berguna bagi Suhan. Apakah tubuh yang benar-benar kuat itu? Itu bukan tubuh para titan, bukan tubuh para naga sejati, bukan pula tubuh klan perang. Tapi, tubuh yang nyata. Daging yang tumbuh dari dalam adalah esensinya. Tubuh asli adalah tubuh yang fana,
dan tubuh yang fana adalah tubuh ilahi. Sama halnya dengan praktisi bela diri, sekuat apapun dia, yang diandalkan pada akhirnya adalah fondasinya sendiri. Misalnya, senjata kekaisaran mungkin merupakan harta karun bagi seorang kultivator di alam transformasi spiritual. Tetapi setelah mencapai tingkat keabadian di alam spiritual ini, apakah senjata kekaisaran ini masih dapat disebut sebagai harta karun? Apa yang sesungguhnya dibutuhkan setiap kultivator bukanlah hal-hal yang kelihatannya indah tetapi sebenarnya tidak berguna. Apa yang mereka butuhkan adalah sesuatu yang benar-benar dapat digunakan. Pada saat ini, Su Han punya ide ini, kembali ke alam. Setelah membersihkan semua kotoran, 9 tubuh asli tersebut runtuh, kemudian dipadatkan kembali dengan cairan ini, berubah wujud menjadi tubuh fana, dan berangsur-angsur tumbuh sesuai dengan kultivasinya masing-masing. Inilah yang sebenarnya dibutuhkan Su Han. Saya pikir dengan pengalaman hidup saya sebelumnya, saya akan benar-benar yakin tentang segalanya. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah menjalani hidup saya lagi, saya baru sekarang memahami makna sebenarnya dari kata fundamental. Ada cahaya berkedip di mata Su Han. Tanpa daging dan darah yang kuat, tanpa banyak esensi, tanpa keabadian yang dibawa oleh tubuh ajaib. Tetapi tubuhku sendiri adalah tubuhku yang sebenarnya. Jika aku mengatakan itu adalah tubuh ilahi, maka itu adalah tubuh ilahi. Jika aku mengatakan itu adalah tubuh magis, maka itu adalah tubuh magis. Memikirkan hal ini, Su Han tertawa keras, dan cairan itu mulai berubah menjadi tulang, secara bertahap tumbuh dari jiwa Su Han. Tak lama kemudian tulang-tulang itu terbentuk, dan daging serta darah telah menyebar di atasnya tanpa seorang pun menyadarinya. Penampilan dan tubuh langsing Su Han tidak berubah. Akan tetapi, dia masih mengenakan topeng, dan di balik topeng itu, dia masih muncul di hadapan orang lain sebagai Tuan Muda Jiwing. Itu hanya kondensasi tubuh fisik, dan itu hanya tubuh fana, dan tidak ada peningkatan dalam kultivasi fisik, jadi kecepatan kondensasi secara alami sangat cepat. Setelah tubuh pertama terkondensasi, terdengar suara gemerisik, dan 8 jiwa Su Han lainnya juga muncul di kolam pencucian jiwa. Pemandangan ini langsung terlihat oleh orang-orang dari sekte kekaisaran Qing di luar. Saat mereka melihatnya, mata mereka terbelalak dan mereka tercengang. Totalnya, 9 jiwa. Ya ampun, pantas saja Tuan Muda Jiwing begitu menakutkan, mampu bertarung melintasi begitu banyak alam. Ternyata, dia benar-benar memiliki begitu banyak klon. Tidak, itu bukan klon. Melainkan, itu yang asli. Ya, baik itu kultivasi seni bela diri maupun kultivasi fisik, tubuh asli dan cloning Tuan Jiwing sama persis. Ini sama sekali bukan cloning, tetapi tubuh asli. 9 master tubuh, dan dia mengolah 9 tubuh fisik dan seni bela diri. Seberapa kuatkah setelah penggabungan 9 tubuh itu? Jadi begitulah. Jadi ini rahasia Tuan Muda Jiwing. Jadi 9 bayangan di belakangnya bukanlah ilusi yang disengaja, melainkan 9 tubuh nyata yang benar-benar ada. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Sebenarnya, kita bisa melakukannya, tetapi sudah sangat sulit untuk mengolah hanya satu tubuh asli. Jika kita mengolah 9 sekaligus, saya khawatir kita hanya bisa bertahan di alam transformasi spiritual selama sisa hidup kita. Ya, 9 tubuh berlatih pada saat yang sama, dan berlatih seni bela diri dan fisik. Baik itu sumber daya atau waktu yang dibutuhkan, itu pasti sangat mengerikan, kan? Tetapi menurut rumor, Tuan Jiwing hanya menghabiskan waktu beberapa ratus tahun sejak ia mulai berlatih hingga sekarang. Su Han tidak menyadari kebisingan di luar. Namun, dia tahu bahwa jika dia melakukan hal ini, orang lain pasti akan mengetahuinya. Namun apa gunanya jika mereka tahu? Apakah mereka mengira bahwa dia hanya memiliki kekuatan tempur untuk menyapu alam laut ilahi dari alam langit virtual karena 9 tubuh asli ini? Omong kosong.
Itu hanya dapat dilakukan dengan berkah dari 9 kemurnian darah keempat dan lebih dari 100 kali amplifikasi dari bayangan hantu tertinggi 5 warna. Barangkali, mereka juga dapat mengolah 9 tubuh asli, dan berlatih teknik bela diri serta tubuh fisik di saat yang sama, tetapi apakah mereka memiliki darah untuk berubah menjadi 9 kemurnian? Apakah mereka mempunyai bayangan hantu tertinggi 5 warna dan minuman anggur kental? Inilah rahasia Su-Han yang sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, hari pun berlalu dengan cepat. Selama hari ini, Su-Han menyerap sejumlah besar cairan dan mengembunkan kembali tubuh 9 tubuh asli. Tetapi pada saat ini, 9 tubuh asli itu sebenarnya hanyalah tubuh fana dan tidak memiliki kultivasi apapun. Tapi Su-Han tidak terburu-buru. Berikutnya, masih ada 1 tahun penuh. Dengan menggunakan tahun ini, dikombinasikan dengan cairan yang mengerikan ini, tidak akan sulit untuk meningkatkan tubuh ke-9 itu ke tingkat puncak alam langit virtual tingkat 6. Orang tua itu juga berkata jika cairannya tidak cukup, fraksi Kaisar King akan menambahkannya. Jika memang begitu, maka sumber daya di kolam pencucian roh selama tahun ini pada hakikat tidak terbatas. Saat Su-Han sedang memadatkan 9 tubuh aslinya, Lin Jian dan yang lainnya sudah memasuki kolam pencucian jiwa dengan tidak sabar. Meskipun mereka sangat membenci Su-Han, mereka juga tahu bahwa waktu tidak boleh terbuang sia-sia, terutama ketika sumber daya melimpah. Semua orang memejamkan mata, duduk bersila, tenggelam ke dasar cairan, dan menggunakan keterampilan melahap terkuat mereka untuk melahap cairan itu. Pada saat tertentu, Su-Han membuka matanya dan melihat orang-orang ini. Apakah kalian benar-benar berpikir kalian bisa memanfaatkanku? Aku Su-Han, bukanlah orang yang baik hati. Tunggu saja, ketika 9 tubuh asliku mencapai puncak alam langit virtual tingkat 6 lagi, aku akan membuat kalian memuntahkan semua yang telah kalian telan. Sambil mendengus dingin, Su-Han terus menggunakan teknik kaisar berkuda naga. Latihan fisik tidak seperti latihan bela diri. Jika seseorang ingin meningkatkan keterampilan seni bela dirinya, itu tidak hanya bergantung pada sumber daya tetapi juga pada pemahaman. Misalnya, para master besar di bidang fusi mungkin mendapat pencerahan yang memungkinkan kultivasi mereka mencapai tingkat lebih tinggi. Namun, kultivasi fisik berbeda. Jika seseorang ingin meningkatkannya, seseorang hanya perlu memperhatikan satu hal, yaitu sumber daya. Selama ada sumber daya yang cukup, hal itu dapat ditingkatkan tanpa batas. Pada saat ini, sumber dayanya jelas sangat melimpah. Sebuah pusaran muncul di atas kepala 9 tubuh asli Su-Han. Teknik imperial penunggang nagalah yang memisahkan mereka dan menelan mereka semua pada saat yang bersamaan. Di bawah jenis menelan ini, cairan yang awalnya lebarnya 100 mil dan tingginya 100 meter secara bertahap mulai berkurang. Kultivasi fisik Su-Han juga meningkat pesat. Pada saat ini, itu sama saja dengan memulai kultivasi fisik dari awal. Pada hari pertama meningkatkan kultivasi fisiknya, 9 tubuh asli Su-Han menerobos alam pembuluh darah naga dan mencapai alam darah naga. Alam darah naga saat ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Darah dan energi yang mengalir deras membuat cairan itu mengeluarkan suara gemericik. Pada hari pertama yang sama, 9 tubuh asli menerobos lagi dan mencapai alam roh naga. Tahap awal alam roh naga, tahap tengah alam roh naga, tahap akhir alam roh naga, dan puncak alam roh naga. Hingga dini hari keesokan harinya, 9 suara gemuruh terdengar, dan kultivasi fisik telah mencapai alam pil naga. Terobosan cepat seperti itu membuat Su-Han tidak bisa menahan senyum. Kalau dipikir-pikir lagi saat aku baru saja terlahir kembali dan kehidupanku sebelumnya, lalu melihat sekarang, benar-benar ada perbedaan yang sangat besar. Kala itu, sumber daya belum begitu banyak, kemampuan bela diri juga belum begitu tinggi, dukungan pun tidak ada, hanya bisa berlatih secara bertahap dan terus-menerus. Tetapi pada saat ini, seolah-olah menelan seekor paus, kekuatan sumber daya yang mengerikan terkumpul di tubuh Su-Han dan terus meningkat dengan cepat. Pada hari ketiga,
Suhan mencapai alam Dewa Naga. Pada hari kelima, ia mencapai alam Kaisar Naga. Pada hari ke-10, kultivasi fisik Suhan telah sepenuhnya mencapai puncak alam kedaulatan naga. Dari peningkatan hingga sekarang, secara keseluruhan, hanya butuh waktu 20 hari. Jika kecepatan yang mengerikan seperti itu dibawa ke benua Longwu, siapa yang bisa mencapainya? Namun, ini bukanlah akhir. Pada hari ke-15, ke-9 tubuh asli menerobos, berubah dari fana menjadi roh, dan mencapai tingkat pertama transformasi spiritual. Pada saat ini, sumber daya yang dibutuhkan jelas jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Saat Suhan mendongak, dia melihat wadah yang tadinya berisi cairan, telah tenggelam jauh. Dari jarak 100 meter, hanya sekitar 90 meter yang tersisa. Adapun diameternya masih 100 mil. Namun, Suhan juga tahu bahwa ini bukan hanya karena dia menelan cairan itu. Cairan yang ditelan oleh puluhan orang termasuk Lin Jian tidak jauh lebih sedikit. Telan saja semampu kalian. Sudut mulut Suhan melengkung ke atas, dan cahaya dingin melintas di matanya. Berapapun yang kalian telan akan kalian muntahkan. Usaha kalian hanya untuk membuatkan baju pengantin untukku. Dalam diam, Suhan memejamkan mata dan berkonsentrasi melahapnya lagi. Alam transformasi spiritual tingkat 1, alam transformasi spiritual tingkat 2, alam transformasi spiritual tingkat 3, alam transformasi spiritual tingkat 4. Seiring berjalannya waktu, kultivasi fisik Suhan terus meningkat pesat. 2 bulan setelah memasuki kolam pembersihan jiwa, kultivasi fisik Suhan mengalami terobosan besar lainnya dan mencapai alam tubuh spiritual. Faktanya, jika bukan karena serangan dari Master Alam Fusi di bintang Linghai, yang menyebabkan tubuh Suhan runtuh, bahkan jika cairan yang ditelan Suhan saat ini tidak cukup baginya untuk mencapai alam sutian tingkat 7, itu sudah cukup untuk mendukungnya dan menerobos batas alam sutian tingkat 6. Tentu saja, runtuhnya 9 tubuh asli tidak bisa dianggap sebagai hal buruk. Setidaknya, ini membuat Suhan benar-benar memahami apa artinya kembali ke dasar dan memahami arti sebenarnya dari kata fundamental. Kali ini, ketika kultivasi fisik 9 tubuh kembali ke puncak, Suhan yakin itu akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum saya menyadarinya, 2 bulan lainnya telah berlalu. Kultivasi pada akhirnya memang membosankan. Diameter kolam pencucian roh masih 100 mil, tetapi tingginya telah turun menjadi 70 meter. Dan kultivasi fisik Suhan juga menerobos lagi, mencapai alam sutian. Lebih cepat dari yang saya duga. Suhan sedikit bersemangat. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi fisik dari 9 master ini jelas lebih dari 2 kali lebih kuat dari sebelumnya ketika berada di alam langit virtual tingkat pertama yang sama. Ini masalah keseimbangan. Tubuh ke-9 tubuh asli sepenuhnya seimbang, seolah-olah keterampilan bela diri dan keterampilan fisik mereka berada pada tingkat yang sama, yang memungkinkan mereka terintegrasi secara optimal. Mungkin dalam aspek fisik tertentu, tidak sebaik sebelumnya, tetapi secara keseluruhan, lebih kuat dari sebelumnya. Bes. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari tidak jauh. Suhan mengangkat matanya dan melihat, tetapi melihat Lin Jian, dengan cahaya keemasan melonjak di sekujur tubuhnya, seperti naga yang menari, dengan warna-warna cemerlang. Aura tingkat keempat alam laut ilahi terpancar dari Lin Jian dan menyapu sekelilingnya. Apakah kamu sudah mencapai tingkat keempat alam laut ilahi? Suhan menyipitkan matanya. Hahaha. Tawa keras Lin Jian juga bisa terdengar, dan dia jelas sangat bersemangat. Dia sepertinya merasakan tatapan Suhan, dan menoleh untuk menatapnya, berkata, "Saudara Su, aku sudah menembus 2 level. Aku ingin tahu apa yang telah kamu peroleh. Tidak bisakah kau melihat apa yang telah kuperoleh?" "Apakah kau buta?" kata Suhan. "Anda." Lin Jian hampir muntah darah. Suhan selalu begitu terus terang setiap saat, membuatnya ingin memarahinya tetapi tidak bisa. "Kultivasimu stagnan, tapi kultivasiku berkembang pesat. Suatu hari,
Aku akan melampauimu. Lin Jian mendengus dingin. Hanya kau, haha, di mata orang lain, kamu mungkin jenius, tapi di mataku, kamu hanyalah sampah. Su Han mencibir dan berkata, juga, jangan panggil aku, saudara Su. Itu membuatku merasa muak. Su Han tidak perlu bersikap sopan kepada Lin Jian. Dia lebih dari 90% yakin bahwa orang di alam fusi yang hampir membunuhnya adalah orang yang dikirim Lin Jian. Sudah sampai pada titik ini, mengapa dia harus sopan padanya? Kesopanan yang dangkal tidak lain hanyalah kemunafikan. Lin Jian, yang telah dimarahi Su Han berkali-kali, menarik napas dalam-dalam dan berhenti membuat masalah untuk dirinya sendiri. Setelah menstabilkan fondasinya, dia terus melahap. Pada bulan kelima, kultivasi fisik 9 tubuh asli Su Han mencapai tingkat keempat alam sutian. Pada bulan ke-6, ia pulih ke alam sutian tingkat ke-6. Pada bulan ke-6 dan setengah, beng, buush, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari tempat Su Han berada, mengaduk-aduk cairan yang ada di dalamnya, lalu membubung ke segala arah bagaikan ombak. Tidak ada terobosan, tetapi kultivasi fisik puncak alam langit virtual tingkat 6 sekali lagi kembali ke Su Han. Akhirnya aku kembali. Su Han meregangkan tubuhnya dengan malas, dan 9 tubuh aslinya benar-benar menyatu pada saat ini. Di belakangnya, di tengah suara desiran kecil, 9 bayangan aneh muncul lagi. Masih terasa enak seperti ini. Karena kultivasi fisik 9 master telah mencapai puncaknya, aku akan menggunakan cairan ini untuk memberi nutrisi pada jiwa pertamaku yang telah rusak parah sebelumnya dalam setengah bulan ke depan. Ketika Su Han dihalangi oleh ahli alam fusi, jiwa pertamanya dihancurkan ingatannya, kemudian jiwanya dicari, dan akhirnya ia dirobek oleh banyak serangga pemakan dewa. Dapat dikatakan bahwa ia penuh dengan lubang. Bahkan dengan pil yang diberikan oleh Yuci Tianan, itu hanya membantu Su Han menghentikan lukanya dan pulih sedikit. Apakah Su Han benar-benar ingin mencapai tingkat asli yang sepenuhnya utuh tergantung pada dirinya sendiri? Selama jiwaku masih ada di sini, fondasiku masih ada di sana. Setengah bulan sudah cukup bagi jiwa pertamaku untuk pulih. Dalam keheningan, Su Han tidak ragu-ragu. Cairan itu berubah menjadi berbagai jenis energi, mengikuti pusaran besar di atas kepala Su Han, memasuki tubuhnya, dan langsung menuju jiwanya. Memperbaiki jiwa tidak bisa dikatakan sulit, tidak juga bisa dikatakan mudah. Seperti halnya penanaman fisik, yang dibutuhkan hanyalah akumulasi sumber daya. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Jiwa pertama Su Han telah pulih sepenuhnya. Pada saat ini, dia menelan cairan untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Semua luka telah pulih, dan semua kekuatan fisik telah kembali lagi. Sejak saat ini, Su Han mulai benar-benar membaik setelah memasuki kolam pencucian roh. Dari luar, pusaran di atas kepalanya tampak seperti lubang besar tanpa dasar. Setiap kali menelan, cairan yang kedalamannya hanya 40 meter itu akan tenggelam dengan cepat. Demikian pula, tubuh Su Han bersinar dengan cahaya, darahnya memancar keluar, dan warna yang menyilaukan terus menyebar. Lapisan daging dan darah tampak terkompresi, dan potongan tulang tampak ditempa. Budidaya fisik secara bertahap meningkat. 7,5 bulan setelah Su Han memasuki kolam pencucian jiwa. Beng, wosh. Terdengar suara ledakan keras di atas tubuh Su Han. Banyak kabut darah menyembur keluar, tetapi warnanya bukan merah, melainkan ungu kehitaman. Itu semua adalah kotoran berlebih yang dikompresi keluar dari tubuh Su Han. Dan aura fisik Su Han jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau dirasakan, itu sama sekali bukan puncak tingkat ke-6 alam langit virtual, melainkan perasaan di antara tingkat ke-6 alam langit virtual dan tingkat ke-7 alam langit virtual. Tidak diragukan lagi bahwa 9 tubuh asli yang telah pulih ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di puncak alam langit virtual tingkat ke-6 sebelumnya. Ketika aku dikejar oleh orang kuat di alam fusi bajingan itu, aku meminum anggur kental dan kecepatanku mencapai 1 juta mil per langkah dan 2 juta mil per detik. Dan saat ini,
jika kemampuan bela diriku sudah mencapai titik ekstrim, maka aku punya keyakinan bahwa tanpa menggunakan anggur kental pun, aku bisa menempuh jarak 1 juta mil hanya dengan 1 langkah. Memikirkan hal ini, Su Han tidak ragu-ragu. Dia segera menyatukan 9 tubuhnya dan mengisolasinya, membiarkan semua cairan memasuki tubuhnya. Namun saat ini Su Han hanya berada di alam sutian. Adapun pencerahan, dia belum mencapai tingkat itu. Dalam konteks kultivasi seni bela diri, ranah yang benar-benar harus dipahami seseorang adalah kekuatan-kekuatan besar yang berada di puncak alam laut ilahi dan di atas alam fusi. Pada saat ini, kultivasi seni bela dirinya hampir sama dengan kultivasi fisiknya. Selama ada cukup sumber daya, ia dapat mengembangkan keterampilannya dengan cara yang sama. Bush! Sinar cahaya muncul di atas kepala Su Han. Total ada 6 lapisan, dan itu adalah awan transparan, atau sutian milik Su Han. Pada saat ini, 6 lapisan langit virtual telah mencapai panjang 10 kaki. Yang ingin dilakukan Su Han adalah membuat tingkat ke-6 langit virtual mencapai 11 kaki. Di atas 10 kaki, itulah batasnya. Di atas 100 kaki, sama saja, itu hanya batasnya. Bes, teknik kekaisaran penunggang naga berjalan liar, dan pusaran menelan dengan liar. Semburan raungan terus keluar dari tubuh Su Han. Bahkan Lin Jian dan yang lainnya terbangun oleh raungan itu, dan sorot mata mereka penuh dengan niat membunuh dan dingin saat mereka melihat Su Han. Mereka tahu bahwa kecepatan menelan mereka jauh lebih rendah daripada Su Han. Belum lagi betapa kuatnya Su Han dan betapa hebat kemampuannya, hanya saja sumber daya yang ditelan oleh 9 tubuh asli itu bersama-sama sudah 9 kali lebih banyak dari milik mereka. Su Baliu, kau sialan. Lin Jian mengepalkan tangannya dan berpikir dalam hati, kau sungguh beruntung. Bahkan seorang ahli alam fusi tingkat 4 tidak dapat membunuhmu. Jika bukan karena hukuman yang diberikan kaisar leluhur kepada ibuku, dan semua sumber keuanganku dibekukan, bagaimana mungkin aku hanya menyewa seorang alam fusi tingkat 4 untuk membunuhmu? Tetapi kamu hanya bisa bertahan hidup pada hari pertama, tetapi tidak pada hari ke-15. Selama aku punya kesempatan, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Bulan ke-8 sejak memasuki kolam pencucian jiwa telah tiba tanpa terasa. Pada hari ini, langit virtual ke-6 di atas kepala Su Han tiba-tiba mengendur. Lapisan awan yang awalnya hanya berukuran 10 kaki, tiba-tiba bertambah 10 kaki, mencapai 11 kaki. 10 kaki yang tampaknya tidak penting ini, ketika muncul, menyebabkan keterampilan seni bela diri Su Han melonjak. Melompat langsung dari puncak tingkat ke-6 alam langit void dan raih pencapaian tertinggi. Hahaha, tawa keras Su Han bergema di seluruh kolam pencucian jiwa. Kultivasi fisik dan kultivasi seni bela diri semuanya telah mencapai ekstrim. Hanya selangkah lagi, dan aku bisa mencapai tingkat ke-7 alam langit virtual. Jika aku benar-benar mencapai tingkat ke-7, kecepatanku akan dapat mencapai 3 juta mil per detik. Bahkan jika kau berada di tingkat kedua alam fusi, kau tidak akan dapat mengejarku. Jika aku minum lebih banyak anggur kental, aku bahkan bisa mencapai 4 juta mil per detik. Itulah kecepatan yang hanya bisa dicapai oleh seorang kultivator alam fusi tingkat 3 saat melakukan keterampilan mengecilkan bumi menjadi 1 inci. Masih ada 4 bulan lagi. Meskipun cairan ini mengerikan dan bahkan lebih kuat dari kristal bintang, butuh waktu lama bagi 9 tubuh asliku untuk mengolahnya. 4 bulan. Aku pasti tidak bisa mencapai alam laut ilahi, tapi aku harus menerobos ke alam langit virtual tingkat 7, apapun yang terjadi. Faktanya, dengan 9 tubuh asli Su Han yang berlatih bela diri dan mengolah tubuh secara bersamaan, bahkan jika dia telah mencapai puncak alam langit virtual tingkat 6 saat ini, akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, untuk menerobos ke alam langit virtual tingkat 7. Namun, kengerian kolam pembersihan jiwa membantu Su Han mempersingkat waktu menjadi hanya beberapa bulan. Ambil contoh Lin Jian dan yang lainnya,
dalam 8 bulan ini, mereka telah menembus 2 atau 3 alam berturut-turut. Bahkan ada satu orang di alam Sutian yang telah menembus 5 alam, dari alam Sutian tingkat kedua hingga tingkat ke-7. Jika bukan karena kolam pembersihan roh ini, bagaimana mereka bisa membuat terobosan secepat itu? Namun, sumber daya yang dibutuhkan untuk kolam pembersih jiwa terlalu banyak. Inilah sebabnya mengapa Sekte Kekaisaran Qing, meskipun memiliki kolam pembersih jiwa, mereka hanya bisa membukanya 100 tahun dalam sekali. Dan kalian, Su Han melirik Lin Jian dan yang lainnya, apakah kalian benar-benar mengira cairan yang kalian telan itu milik kalian? Jika aku, Su Han, tidak ingin memberikannya kepada kalian, tidak seorang pun dari kalian yang dapat menyimpannya. Pada periode waktu berikutnya, Su Han mencurahkan seluruh energinya untuk berkultivasi. 1 bulan, 2 bulan. Dalam sekejap mata, 10 bulan telah berlalu. Namun, masih belum ada pergerakan dari pihak Su Han. Di sisi lain, Lin Jian benar-benar berhasil maju lagi dan mencapai tingkat ke-5 alam laut ilahi. Ia begitu gembira hingga tak bisa lebih gembira lagi. Ia ingin menenangkan diri, tetapi butuh waktu lama untuk melakukannya. Kalau dipikir-pikir, tingkat ke-5 alam laut ilahi. Melihat seluruh bidang bintang rendah, alam laut ilahi tingkat ke-5 mungkin bukan masalah besar, tetapi dibandingkan dengan para jenius di generasi yang sama, berapa banyak yang dapat mencapai alam laut ilahi tingkat ke-5 pada usia ini? Selama kejuaraan Tianjiao, selain Ling Xiao, tidak ada orang lain yang berada di alam laut ilahi tingkat ke-5. Hingga saat ini, 2 atau 3 tahun telah berlalu. Bahkan jika para peri dan tuan-tuan muda lainnya meningkat lebih cepat, Lin Jian merasa bahwa mereka hanya dapat meningkatkan 1 level paling banyak. Dengan tingkat alam laut ilahi tingkat 5 yang dimilikinya, dia pasti bisa berdiri di puncak jajaran 10 tuan muda teratas. Selain Lin Jian, yang lain juga membuat terobosan dari waktu ke waktu, dan seluruh kolam pencucian roh dipenuhi dengan raungan terus-menerus. Tatapan mata puluhan orang itu kerap tertuju pada Su Han. Sampai saat ini, tingkat kultivasi Su Han masih berada di tingkat ke-6 alam langit virtual. 8 bulan penuh telah berlalu, tetapi dia belum membuat kemajuan apapun di ranahnya. Sedangkan untuk kultivasi fisiknya, hal itu tidak bisa dianggap sebagai peningkatan sama sekali, karena dia sudah berada di tingkat ke-6 alam langit virtual, jadi yang bisa dikatakan pemulihannya hanya yang terbaik. Jadi bagaimana jika kamu memiliki 9 tubuh asli? Meskipun kamu kuat, latihanmu lambat, yang merupakan kerugianmu. Inilah yang dipikirkan semua jenius Sekte Qing Huang di kolam pencucian jiwa. Pada bulan ke-10 setengah, kedalaman cairan di kolam pencucian roh kurang dari 1 meter. Dari luar, orang bisa melihat kepala Su Han dan lainnya. Benarkah, apakah kau akan menelan semuanya? Masih ada 1,5 bulan lagi, sumber daya di kolam pencucian roh ini jelas tidak cukup. Mereka bisa minum terlalu banyak, bukan? Bukan mereka, seharusnya dia. Ya, kecepatan menelan Tuan Muda Jiu Ying sungguh mengerikan. Tuan Muda pertama dan yang lainnya tidak dapat menelan sebanyak Tuan Muda Jiu Ying sendiri. Kali ini Sekte Qing Huang kita benar-benar akan mengalami banyak pendarahan. Konon, sumber daya di kolam pencucian roh ini bernilai puluhan triliun kristal roh. Ya, puluhan triliun, itu puluhan triliun kristal roh. Di atas kekosongan, 10 lelaki tua itu masih duduk bersila. Ketika mereka melihat kedalaman kolam pencucian jiwa saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berkata, "Semuanya, masih ada waktu 1,5 bulan lagi. Saya rasa cairan di kolam pencucian roh mungkin tidak cukup. Apakah kita harus menambahkannya?" "Tunggu sekarang," orang lain berkata, "masih ada lebih dari 1 meter lagi. Jangan khawatir, tidak akan terlambat untuk menambahnya lagi karena hanya tersisa 1/2 meter." Mendengar ini, lelaki tua yang berbicara pertama kali tidak dapat menahan senyum masam dan berkata, "Tidak masalah apakah kita menambahkannya lebih awal atau lebih lambat, semuanya sama saja."
Itu belum tentu benar. Memang, bagaimana kalau mereka sudah sampai batasnya dan tidak bisa lagi melahap? Jika ditambahkan sedikit saja, jumlahnya akan menjadi ratusan miliar, bahkan triliunan kristal roh. Anda melihat ekspresi kesakitan di wajah orang lain. Lelaki tua yang berbicara sebelumnya tiba-tiba tampak tidak berdaya. Lupakan saja, menunggu itu bukan hal yang mustahil. Pada saat ini, wow, di layar itu, awalnya ada 1 meter penuh cairan yang tersisa di kolam pencucian roh, tetapi tiba-tiba menghilang. Tepatnya, bukan mereka yang menghilang, tetapi mereka semua ditelan oleh pusaran di atas kepala Su-han. Apa? Melihat kejadian itu, para lelaki tua itu tak kuasa menahan diri untuk berdiri dan tampak terkejut. Bagaimana itu mungkin? Dalam satu tarikan napas, dia menelan cairan sedalam 1 meter. Ini adalah kolam pencucian roh dengan diameter 100 mil. Orang kecil ini hanyalah lubang tanpa dasar yang tidak akan pernah terisi. Cepatlah dan tambahkan 10 meter cairan ke kolam pencucian roh. Su Baliu adalah menantu yang dipilih oleh Kaisar Muhua. Kaisar Huan Qing telah memperingatkan kita bahwa jika latihannya terganggu, kita tidak akan mampu menanggung murka Kaisar Muhua. Di kolam pencucian jiwa, Lin Jian dan yang lainnya membuka mata mereka saat ini. Su Baliu, apa maksudmu? Bagaimana kita bisa berlatih jika semua cairan diambil dari kita? Kita masih punya waktu 1,5 bulan untuk memasuki kolam pembersihan roh. Apakah kau akan membiarkan kami berdiri di sini dan melihatmu berlatih? Teriakan ketidakpuasan ini sampai ke telinga Su-han. Mata Su-han yang selama ini terpejam, tiba-tiba terbuka pada saat ini. Ketika melihat Su-han, Lin Jian dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Karena saat ini, tidak ada warna putih di mata Su-han, semuanya hitam, sedalam langit berbintang. Sudah kukatakan sebelumnya, kau bisa masuk ke kolam pencucian jiwa berkat aku, Su Baliu. Aku pernah membantumu menerobos beberapa alam sebelumnya, kau beruntung. Sekarang, kau masih berani menyusahkanku. Kalian semua orang yang tidak tahu malu. Kalau kalian tidak mau, keluarkan saja apa yang sudah kalian telan sebelumnya. Beng, buush. Di tengah gemuruh yang memekakkan telinga, pusaran besar di atas kepala Su-han tiba-tiba terentang, melintasi kehampaan, dan mendarat tepat di kepala lusinan orang jenius ini. Merasakan kekuatan melahap yang mengerikan dalam pusaran itu, wajah semua orang berubah drastis. Tidak bagus, mundur cepat. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.